Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan pada materi himpunan. Baiklah, kita mulai dari soal pertama. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. A adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. B adalah himpunan faktor dari 6. Yang ditanya, nyatakan himpunan-himpunan di atas dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian buatlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Adalah penyelesaiannya. S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. Maka kita nyatakan dengan mendaftar anggotanya. S itu adalah himpunan 1, 2, 3 sampai dengan 14. Kemudian A adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Maka A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan B adalah himpunan faktor dari 6. Jadi anggotanya adalah himpunan 1, 2, 3, 6. Kemudian buatlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Sebelum kita membuat diagram Venn, kita perhatikan dulu anggota-anggota himpunan ini. Pertama, kita lihat dari S, A, dan B ada anggotanya yang sama, yaitu 1, kemudian 3. Ya, 1 merupakan anggota himpunan A, 1 juga merupakan anggota himpunan B. 3 anggota himpunan A, dia juga anggota himpunan B. Berarti 1 dan 3 ini merupakan anggota himpunan A sekaligus merupakan anggota himpunan B. Jadi dia merupakan irisan dari A dan B. Untuk membuat diagram Venn-nya, yang pertama kita perhatikan ya, 1 dan 3 ini kita usahakan dia terletak antara A dan B. Jadi kita buat anggota himpunan A ini 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B 1, 2, 3, 6. Berarti 1, 3 juga. Maka himpunan B itu adalah ini. 1, 3 ini merupakan anggota himpunan B. Yang belum termasuk di sini adalah yang hitam, yaitu 26. Maka 26 kita tulis di sini. Jadi ini A anggota himpunannya 1, 3, 5, 7. B anggota himpunannya 1, 2, 3, 6. Selain dari ini, maka kita tulis di luar dari himpunan tersebut. Tapi masih dalam S. Ya, ini yang tidak ada dalam A dan B kita tulis di luar, itu 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, inilah diagram Venn dari himpunan yang diketahui ini. Kita lanjut soal kedua. Diketahui A adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 9. B adalah himpunan bilangan cacah ganjil kurang dari 8. C adalah himpunan bilangan cacah antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3. Pertanyaannya, tentukan irisan dan gabungan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama adalah A iris B, kedua A iris C, yang ketiga B iris C, yang keempat A gabung B, yang kelima A gabung C, yang keenam B gabung C. Kita selesaikan. Ya, seperti biasa kita daftarkan dulu anggotanya. Maka bilangan cacah genap kurang dari 10 itu adalah himpunan 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian B bilangan cacah ganjil kurang dari 8, berarti 1, 3, 5, 7. C bilangan caca antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3, berarti anggotanya adalah
3, 6, 9. Maka A iris B adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada anggota dari A dan B yang sama. Kemudian A iris C. Perhatikan A dan C yang sama adalah 6. Maka A iris C adalah himpunan 6. Yang ketiga, B iris C. Ya, B iris C kita perhatikan. B iris C ini ada 3 yang sama. Berarti B iris C adalah himpunan 3. Sedangkan yang keempat, A gabung B. Berarti perhatikan A dan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia A gabung B. Yang kelima, A gabung C. A gabung C berarti 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Kemudian yang terakhir adalah B gabung C. Ini B, C kita perhatikan berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 6, 7, 9. Inilah dia anggota himpunannya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Soal ketiga, dari 30 siswi, terdapat 25 siswi gemar menyanyi, 20 siswi gemar menari, dan 4 siswi tidak gemar menyanyi maupun menari. Pertanyaannya, A. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. B. Berapa anak yang gemar kedua-duanya? Gemar kedua-duanya kita tahu ya, berarti dia suka menyanyi sekaligus suka menari. Baik, diketahui di sini NS berarti seluruh anggotanya ada 30 karena dari 30 siswi. Kemudian kita misalkan siswi yang gemar menyanyi itu dengan A, maka banyaknya anggota A adalah 25. Siswi yang gemar menari kita misalkan dengan B, maka banyak anggota B adalah 20. Kemudian 4 siswi tidak gemar menyanyi maupun menari, berarti dia merupakan NA gabung B komplement. Penyelesaiannya, kita buat diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. A ini B. Ini adalah X. X ini suka menyanyi maupun menari. Karena kita tidak tahu berapa nilainya, kita misalkan dengan X. Di sini nilainya adalah 25 dikurang X. Karena seluruhnya X, maka di sini saja A saja berarti 25 dikurang X. Sedangkan B saja atau hanya B itu nilainya adalah 20 dikurang X. Sedangkan yang tidak gemar kedua-duanya atau komplement letaknya di sini. Nah, jadi inilah diagram Venn-nya. Sekarang pertanyaannya, berapa anak yang gemar kedua-duanya? Jadi yang ditanya adalah X atau NA iris B. Kita tahu banyak anggota himpunan semesta itu adalah banyaknya anggota A gabung B ditambah dengan banyaknya anggota yang bukan A gabung B atau komplementnya. Jadi NS itu sama dengan NA gabung B ditambah NA gabung B komplement. Kita tahu NA gabung B ini nilainya sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Ini untuk NA gabung B. Yang ini yang di luar atau yang komplement berarti kita tetap tambahkan NA gabung B komplement. NA itu nilainya adalah 25 dikurang X tambah X. Ini dia. 25 kurang X tambah X. Ini berdasarkan diagram Venn yang kita buat tadi. Kemudian tambah NB. NB yang ini perhatikan X ditambah 20 dikurang X. Ini NB. Kemudian dikurang NA iris B. NA iris B kan yang ini.
berarti dikurang X. Ditambah NA gabung B komplemen. NA gabung B komplemen yang ini, berarti ditambah 4. Sekarang kita selesaikan. 25 ditambah 20 ditambah 4. Ini kan sejenis. Berarti 25 tambah 20, 45 ditambah 4, 49. Negatif X tambah X, 0. X dikurang X, 0. Berarti tinggal negatif X. Maka hasilnya adalah 49 dikurang X. Yang kita cari adalah X. Maka X sama dengan 49 dikurang 30 sama dengan 19. Jadi NA iris B ini sama juga dengan X sama dengan 19. Jadi anak yang gemar kedua-duanya adalah 19 orang. Baiklah, mari berlatih. Dari 40 orang anak, ternyata 27 anak gemar membaca majalah, 25 anak gemar membaca koran, dan 4 anak tidak gemar membaca majalah dan koran. Banyak anak yang gemar membaca majalah maupun koran adalah. Ini tugas kalian nanti menyelesaikannya. Kita lihat soal keempat. Dari 60 siswi, 50 diantaranya gemar voli, 40 siswi gemar bulu tangkis, dan 35 siswi gemar kedua-duanya. A. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. B. Berapa siswi yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Jadi kita ketahui di sini NS-nya 60. Kita misalkan siswi yang gemar voli itu A, maka NA sama dengan 50. Siswi yang gemar bulu tangkis kita misalkan dengan B, maka NB sama dengan 40. Kemudian NA iris B, ini yang gemar kedua-duanya, 35. Penyelesaian. Kita buat diagram Venn dari keterangan di atas. Berarti di sini ini kuncinya NA iris B. Maka A dan B memiliki irisan. Kita letakkan pertama di sini 35. Kita tahu A itu nilainya 50, maka di sini sisanya adalah 50 kurang 35, nilainya 15. Sedangkan di sini NB 40, berarti di sini 40 kurang 35, maka hasilnya adalah 5. 15 tambah 35, 50, 50 tambah 5, berarti masih ada lagi yang tidak suka kedua-duanya. Ya, ini X. Sekarang, berapa nilai X ini? Kita tahu NS sama dengan NA gabung B ditambah NA gabung B komplemen. Maka NA gabung B-nya NA tambah NB dikurang NA iris B ditambah NA gabung B komplemen. Maka nilainya adalah NS 60, NA 50, NB 40, NA iris B adalah 35. Tambah NA gabung B komplemen. 50 tambah 40 kurang 35 ditambah NA gabung B komplemen. 50 tambah 40 kurang 35 nilainya ada 55, maka 60 sama dengan 55 tambah NA gabung B komplemen. NA gabung B komplemen itu sama dengan 60 dikurang 55 sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah NA gabung B komplemen atau E. Jadi banyak siswi yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis adalah 5 orang. Soal kelima. Dari 120 siswi yang didata mengenai jenis minuman yang disukai, 79 siswi menyukai susu, 71 siswi menyukai teh, dan 12 siswi tidak menyukai susu maupun teh. Berapa siswi yang hanya menyukai teh saja? Baiklah, kita proses. Diketahui
NS sama dengan 120. Kita misalkan siswi yang menyukai susu sama dengan P, maka NP nilainya 79. Siswi yang menyukai teh kita misalkan dengan Q, maka nilai Q adalah 71. Dan NP gabung Q komplement nilainya 12. Ini siswi yang tidak menyukai susu maupun teh. Penyelesaian NS sama dengan NP gabung Q ditambah NP gabung Q komplement. Kita tahu NP gabung Q nilainya adalah NP ditambah NQ dikurang NP iris Q. Baru ditambah dengan NP gabung Q komplement. Kita masukkan nilainya. NS nilainya 120, NP 79, NQ 71, NP iris Q tidak diketahui, kemudian NP gabung Q komplement 12. 79 ditambah 71 ditambah 12, ini nilainya 162. Maka dia sekarang menjadi 162 dikurang NP iris Q. Kita dapatkan NP iris Q sama dengan 162 dikurang 120, hasilnya adalah 42. Ini 42 adalah NP iris Q. Yang jadi pertanyaan, berapa siswi yang hanya menyukai teh saja? Ingat tadi, teh ini tadi kita misalkan dengan Q. Berarti yang ditanya adalah NQ saja. NQ saja sama dengan NQ dikurang NP iris Q. NQ nilainya 71, NP iris Q nilainya 42. Maka 71 dikurang 42, hasilnya adalah 29. Jadi yang gemar minum teh saja adalah 29 orang. Mari berlatih soal yang kedua untuk latihan. Dalam sebuah kelompok terdapat 30 orang yang gemar es krim rasa coklat dan vanila. 40 orang suka es krim rasa coklat dan 15 orang hanya suka es krim rasa vanila. A. Buatlah diagram Venn-nya. B. Berapa banyak anggota kelompok seluruhnya? Silakan kalian kerjakan nanti di buku. Jangan lupa persiapkan diri untuk penilaian harian mengenai himpunan. Pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.